Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kualian Bahdullah Kiai Haji Abdullah Salam dari Kajen Pati diakui justru karena sepanjang hidupnya ia berusaha melaksanakan ajaran dan keteladanan pemimpin agungnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam sikap, perilaku, dan kegiatan-kegiatannya, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama hambanya. Berperawakan gagah, hidung mancung, mata menyorot tajam, kumis dan jenggotnya yang putih perak menambah wibawanya. Hampir selalu tampil dengan pakaian putih-putih bersih, menyempurnakan kebersihan raut mukanya yang sedap dipandang. Melihat penampilan dan rumahnya yang tidak lebih baik dari gotakan tempat tinggal santri-santrinya, mungkin orang akan menganggapnya miskin atau minimal tidak kaya. Tapi tengoklah, setiap seminggu sekali, pengajiannya diikuti oleh ribuan orang dari berbagai penjuru dan semuanya disuguhi makan. Selain pengajian-pengajian itu, setiap hari ia menerima tamu dari berbagai kalangan yang rata-rata membawa masalah untuk dimintakan pemecahannya. Mulai dari persoalan keluarga, ekonomi, hingga yang berkaitan dengan politik. Bahkan, pedagang akik dan minyak pun beliau terima dan beliau beri berkah dengan membeli dagangan mereka. Ketika ia masih menjadi pengurus Suriah NU, aktifnya melebihi yang muda-muda. Kiai Haji Abdullah Salam tidak pernah absen menghadiri musyawarah semacam bahsul masail, pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, yang diselenggarakan wilayah maupun cabang. Pada saat pembukaan Muktamar ke-28 di Situ Bondo, panitia memintanya, atas usul Kiai Said Kemadu, untuk membuka Muktamar dengan memimpin membaca Fatihah 41 kali. Dan ia jalan kaki dari tempat parkir yang begitu jauh ke tempat sidang, semata-mata agar tidak menyusahkan panitia. Semasa kondisi tubuhnya masih kuat, ia juga melayani undangan dari berbagai daerah untuk memimpin khataman Quran, menikahkan orang, memimpin doa, dan sebagainya. Ketika kondisinya sudah tidak begitu kuat, orang-orang pun menyelenggarakan acaranya di rumahnya. Bahdullah, begitu orang memanggil Kiai Sepuh Hamilul Quran ini, meskipun sangat disekani dan dihormati, termasuk oleh kalangan ulama sendiri, ia termasuk kiai yang menyukai musyawarah. Ia bersedia mendengarkan, bahkan tak segan-segan meminta pendapat orang, termasuk dari kalangan yang lebih muda. Ia rela meminjamkan telinganya hingga untuk sekedar menampung pembicaraan-pembicaraan sepele orang awam. Ini adalah bagian dari sifat tawaduk dan kedermawaannya yang sudah diketahui banyak orang. Tawaduk atau rendah hati dan kedermawanan adalah sikap yang hanya bisa dijalani oleh mereka yang kuat lahir batin, seperti Mbah Dullah. Mereka yang mempunyai sedikit kelebihan, jarang yang mampu melakukannya. Mempunyai sedikit kelebihan, apakah itu berupa kekuatan, kekuasaan, kekayaan, atau ilmu pengetahuan, biasanya membuat orang cenderung arogan atau minimal tidak mau direndahkan. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Berbeda dengan rendah hati yang muncul dari pribadi yang kuat, rendah diri muncul dari kelemahan. Bahdullah adalah pribadi yang kuat dan gagah luar dalam. Kekuatannya ditopang oleh kekayaan lahir dan terutama batin. Itu sebabnya, di samping dermawan dan suka memberi, Bahdullah termasuk salah satu, kalau tidak malah satu-satunya, kiai yang tidak mudah menerima bantuan atau pemberian orang. Apalagi sampai meminta pantangan. Seolah-olah beliau memang tidak membutuhkan apa-apa dari orang lain. Bukankah ini yang namanya kaya? Ya, Bahdullah adalah tokoh yang mulai langka di zaman ini. Tokoh yang hidupnya seolah-olah diwakafkan untuk masyarakat,
Bukan saja karena ia punya pesantren dan madrasah yang sangat berkualitas, lebih dari itu sepanjang hidupnya, Mbah Dullah tidak berhenti melayani umat secara langsung maupun melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Mungkin banyak orang yang melayani umat melalui organisasi atau langsung, tetapi yang dalam hal itu tidak mengharap dan tidak mendapat imbalan sebagaimana Mbah Dullah. Saya rasa sangat langka saat ini. Melayani bagi Mbah Dullah adalah bagian dari memberi, dan memberi seolah merupakan kewajiban bagi beliau, sebagaimana meminta bahkan sekedar menerima imbalan jasa merupakan salah satu pantangan utama. Ia tidak hanya memberikan waktunya untuk santri-santrinya, tapi juga untuk orang-orang awam. Beliau mempunyai pengajian umum rutin untuk kaum pria dan untuk kaum perempuan yang beliau sebut dengan tawadhu sebagai belajar bersama. Mereka yang mengaji tidak hanya beliau beri ilmu dan hikmah, tetapi juga makan setelah mengaji.